Let's check it out. Ya, film pertama yang akan kita bahas atau kita ringkas adalah film Di Bawah Umur. Film Di Bawah Umur adalah film yang baru tayang perdana pada tanggal 13 November 2020. Film ini menceritakan tentang dinamika kehidupan remaja dari kisah percintaan Aryo yang diperankan oleh Angga Yunanda serta Lana yang diperankan oleh Yoriko Angelin. Di mana Angga Yunanda merupakan siswa SMA yang tampan dan populer, tapi sayangnya dia sering membuat masalah di sekolah. Aryo bersama teman-temannya telat masuk sekolah, tapi sayangnya mereka tetap ketangkap basah oleh guru. Mereka pun digeledah, Aryo dan dua sahabatnya, dan disuruh masuk ke kelas oleh sang guru. Tiba-tiba, saat itu Aryo dan teman-temannya mengendap-ngendap nih. Pada saat itu, pertemuan pertama Aryo dan Lana terjadi. Ternyata Lana adalah anak baru. Aryo dan teman-temannya pun kena omel pada hari itu karena mereka bolos di salah satu kelas. Ya, tapi karena ketampanan dan jago bicaranya Aryo, dia bisa meluluhkan hati sang guru. Hari pun berlanjut. Aryo yang sudah jatuh hati dengan Lana jadi suka merhatiin Lana. Begitupun Lana. Mungkin dia terpesona, tapi sikapnya masih cuek dan masih belum tahu siapa itu kakak kelasnya. Mulai deh, Aryo melepaskan jurus-jurus perhatiannya ke Lana untuk mencari perhatian Lana secara intens. Setelah dari kelas Lana, Aryo mendapatkan notes untuk menuju ke WC untuk bertemu dengan Kevin, yang tak lain dan tak bukan adalah mantan sahabatnya sendiri yang kini menjadi musuhnya. Wow, dari sini kita tahu bahwa ternyata Kevin merupakan sepupu Lana. Namun, sesampainya di rumah, Lana tetap memikirkan Aryo yang baru saja memberikan pulpen kepadanya padahal bukan miliknya. Aryo. Di satu hari, saat pembelajaran di aula, Marsha, siswi populer yang selama ini dekat dengan Aryo, melakukan hubungan dengan Kevin di kamar mandi. Diam-diam, dia mendua. Di malam hari, Lana mendapatkan pesan rahasia di kamarnya. Pesan tersebut tertulis di secarik notes yang menempel di beberapa benda milik Lana. Sesampainya di sekolah, ia menceritakan hal janggal itu kepada sahabat perempuannya di kantin. Tiba-tiba, satu teman Kevin menghampiri mereka. Ia mengolok dan merendahkan Lana. Aryo pun hadir untuk membela, hingga pertengkaran terjadi di antara Aryo dan teman Kevin tersebut. Setelah kejadian, Aryo dipanggil ke ruang guru dan hendak dilaporkan kepada orang tua Aryo. Karena Aryo memberikan nomor yang salah, ia pun disuruh kembali ke kelas. Lana yang sudah diselamatkan Aryo berterima kasih kepadanya. Mereka pun berkenalan. Mulai detik itu, Lana yang cuek akhirnya menjadi perhatian kepada Aryo. Di satu malam, Lana terbangun dan mendapati pesan rahasia serupa di kamarnya. Esoknya, di kelas Lana kembali menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Saat sahabat Lana hendak ke kantin, Marsha menghampiri Lana di kelas. Ia melabrak Lana. Ia bertanya terkait desas-desus kedekatan Lana dengan Aryo dan mengancam Lana agar jangan dekat dengan lelaki pujaannya. Nyatanya, di jam istirahat, sahabat Aryo malah membeberkan perasaan Aryo kepada Lana di depan umum. Aryo yang malu pun pergi dari kerumunan. Di lokasi lain, Marsha yang melihat kejadian tersebut merasa sangat jengkel dibakar api cemburu. Lana yang sudah menyiapkan trik akhirnya menemukan sosok yang sering meninggalkan surat rahasia di kamarnya. Lelaki tersebut adalah Aryo. Mulai saat itu, mereka semakin dekat.
Lana dan Aryo jalan dan hangout bersama. Perasaan yang selama ini sama-sama mereka pendam akhirnya terlepas. Mereka pun jadian. Mereka mulai bermain bersama, tertawa, jajan, melewati hujan sampai naik bajai bersama, serta hal-hal romantis lainnya layaknya anak remaja. Bak disambar petir di masa kasmaran. Aryo dilarang pacaran dan akhirnya tahu apa alasannya. Ternyata Aryo adalah anak yang dibuang oleh kakeknya sendiri. Ibu kandungnya melahirkan Aryo saat masih sekolah. Aryo yang dianggap aib keluarga dititipkan kepada keluarga besarnya. Kini ibu yang mengurus Aryo hanya ingin yang terbaik untuk Aryo. Ia tidak ingin hal tersebut kejadian kembali kepada Aryo. Aryo yang tidak percaya hanya bisa menangis dirundung rasa sedih. Hari pun berlalu. Kedekatan Lana dan Aryo semakin membuat Marsha geram. Marsha meminta penjelasan kepada Aryo. Aryo yang ternyata sudah tahu kelakuan nakal Marsha selama ini memutuskan mengakhiri hubungan tanpa status mereka. Sayangnya hubungan tidak semanis cerita dongeng. Jalinan asmara antara Lana dan Aryo kembali diterpa ujian, terlebih saat terjadi pertikaian antara Aryo dan Kevin yang mengisukan bahwa Aryo menghamili sahabat mereka yakni Naya. Lana yang mengetahui hal itu hanya bisa menangis. Di sisi lain, Aryo bingung harus berbuat apa. Ibu Aryo pun syok mengetahui desas-desus tersebut. Beruntungnya, satu teman Kevin tak tinggal diam mendengar berita fitnah yang tersebar. Terjadi sesungguhnya, ia menjadi saksi dan meminta Naya untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Lana, Aryo, dan Kevin. Ia tahu cerita yang sesungguhnya. Ia menjadi saksi dan meminta Naya untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada Lana, Aryo, dan Kevin. Kejadian itu terjadi di masa silam saat Aryo, Kevin, dan Naya masih menjalin persahabatan dengan erat. Ternyata selama ini ada satu pihak yang menjadi kambing hitam dan merusak persahabatan antara Aryo dan Kevin. Keesokan harinya di belakang sekolah, Aryo dan Kevin bertemu. Kevin menyampaikan penyesalan dan maafnya kepada Aryo karena selalu mengira Aryo lah yang menghamili Naya. Pelaku asli yang menghamili Naya nyatanya adalah orang yang selama ini berada di sisi Kevin. Orang yang Kevin kira sahabat diam-diam selalu mencari kesempatan. Selesai, cerita pun berakhir. Film ditutup dengan kisah manis, yakni bersatunya hubungan Lana dan Aryo kembali.